Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan kebaikan bagi seorang hambanya, termasuk juga bagi seorang perempuan, seorang muslimah. Di mana Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam sabdanya, "Mayuridillahu bi khairan falyatafaqquh fiddin." Siapa yang menginginkan Allah akan anugerahkan kebaikan kepadanya, maka hendaknya dia memahami ilmu agama. Tafaqquh fiddin, ilmu fikih. Bagi seorang wanita, kira-kira fikih apa ya yang dibutuhkan oleh seorang perempuan? Jangan sampai dari kecil sampai dewasa, seorang wanita hanya belajar fikih air, sholat lagi, wudhu lagi, ya mentok-mentok kalau tahunan adalah Ramadan dengan fikih puasa. Padahal kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, di mana tersirat dan tersurat di dalam ayat-ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang muslimah, seorang perempuan, ayo dia membutuhkan ilmu fikih agamanya ketika dia mengenal bagaimana Islam memanggil wanita di dalam ayat Al-Quran. Misalnya apa? Yang pertama, Allah memanggil seorang wanita dengan istilah al-unsa. Ya, kalau disebut dengan al-unsa, contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat yang 13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya Allah menciptakan kamu dari az-zakaru, laki-laki, wal unsa, perempuan. Kenapa? Kok di dalam ayat ini Allah menyapa dengan al-unsa? Karena ketika Allah menyapa dengan al-unsa, berarti seorang wanita, dia disebut sebagai seorang wanita jika memiliki organ perempuan, yaitu misvagina. Kalau memang Allah menyebutkan dengan al-unsa, misvagina, berarti ayat ini banyak menunjukkan ilmu yang harus difahami oleh seorang wanita. Kenapa? Karena biasanya nih ayat-ayat yang menggunakan kata az-zakar wal unsa adalah ayat-ayat yang menunjukkan tentang seks dan reproduksi manusia. Berarti seorang wanita harus tahu, jangan dia menjadi laki-laki atau menjadi perempuan ya sesuai dengan keinginannya. Seseorang menjadi laki-laki atau menjadi perempuan harus berdasarkan dari keputusan Allah, yaitu lihat bentuk kelaminnya. Kalau dia berbentuk kelamin al-unsa, maka dia adalah seorang perempuan. Jadilah seorang perempuan ya dengan ikuti maunya Allah sebagai seorang perempuan. Ya misalnya bicara masalah auratnya. Aurat laki-laki dan aurat perempuan kan pasti berbeda. Bicara nanti masalah mahramnya, ya bicara masalah perwaliannya. Itulah yang Allah sebutkan fikih yang berkaitan ketika menggunakan kata al-unsa. Semua yang berhubungan dengan identitas kelamin seorang perempuan, dari bagaimana auratnya, bagaimana warisannya, bagaimana nasabnya, ya identitasnya harus diketahui dengan fikih yang berkaitan dengan al-unsa. Juga ayat-ayat yang menggunakan kata al-unsa berarti ayat-ayat yang berkaitan dengan reproduksi. Berarti kamu harus memahami bahwa yang namanya seorang perempuan berkaitan dengan perawatan dong, alat reproduksinya, dari perawatan alat kelaminnya, kemudian juga perawatan dari rahimnya, perawatan dari nanti organ susunya. Kenapa? Karena ketika dia memahami bahwa amanah yang Allah titipkan sebagai al-unsa, berarti jadilah seorang wanita yang baik. Lindungilah ya organ intimnya, lindungilah organ reproduksinya, la taqrabuz zina, jangan sampai mendekati zina. Ini fikih yang berkaitan dengan kebutuhan sebagai seorang al-unsa. Ada lagi,
Allah menyapa kita seorang perempuan dengan istilah al-mar'ah. Nah, misalnya banyak ayat ya, contoh ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 ya, Allah kan mengingatkan kita dengan panggilan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Lut wa imra'ata Nuh. Ya, Allah menyapa ketika disebut dengan imro'ah, al-mar'ah, berarti kenapa dan apa yang harus kita lakukan ketika Allah memposisikan kita sebagai al-mar'ah atau imro'ah. Nah, ternyata ketika ayat-ayat menggunakan imro'ah, ayat-ayat menggunakan kata al-mar'ah, berarti ayat-ayat yang menunjukkan identitas status di rumah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Ya, dengan demikian kalau memang kita sudah paham bahwa ayat-ayat al-mar'ah berkaitan dengan hukum rumah tangga, kekeluargaan, banyak yang harus kita pahami. Bekal kita sebagai seorang istri, bekal kita sebagai seorang ibu. Contoh, seringkali orang tua kita mengingatkan, ya setinggi-tingginya kamu sekolah, kamu harus memahami tentang sumur, kasur, dapur. Maksudnya apa? Sumur, kasur, dapur. Ini bukan berarti sumur siapa yang nyuci, ya kasur siapa yang jemur, bukan. Karena sumur, kasur, dapur ini kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, agar kita selamat mengamalkan kewajiban kita dalam rumah tangga, sumur, kasur, dapur, luar biasa. Para ulama fikih sudah memapping fikih yang kita butuhkan ketika berkaitan dengan sumur. Apa sih? Sumur itu identik dengan simbol at-thaharah dan juga at-thaharah dan juga an-najasah ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita kalau bicara tentang simbol sumur berarti simbol kesucian dan juga an-nadhafah ya simbol kebersihan. Berarti hukum ilmu yang harus kita pahami ya tentang sumur. Sudahkah kita tahu tentang bagaimana mengenal najis, cara mensucikannya, kemudian juga bagaimana nanti najis ini akan berkaitan dengan sah atau tidak sahnya sholat kita dan juga anak-anak kita. Contoh dalam satu kisah pernah seorang sahabat ya dijelaskan saat Rasulullah SAW melewati satu kuburan. Apa kata Rasulullah SAW? Di dalam kubur ini ada seorang hamba yang diazab kubur. Karena apa? Karena sisa istinjanya yang tidak bersih. Ya, air seni yang masih ada di dalam pakaian hamba tersebut. Coba kalau kita bayangkan, kenapa? Kok sampai sedahsyat itu loh, cebok gak bersih lalu menyebabkan dia diazab kubur. Bukankah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat? Coba bayangkan setiap kita seorang istri, seorang ibu, kalau yang dihisab itu adalah anak kita. Ya, apa kata Allah kepada anak tersebut? Hai fulan, kamu banyak sekali gak sholat. Kan bisa jadi anak kita komplain, ya Allah kapan kita gak sholat? Orang kita rajin sholat bahkan jadi imam. Coba cek and recheck, lihat dalam catatannya malaikat. Bagaimana kamu bisa diterima sah sholat kamu? Lihat ketika kamu sholat zuhur, sholat asar, di sekolah, di kampus, di kuliah. Kamu ceboknya gak bersih. Apalagi maaf kalau yang anak laki-laki, pipisnya kan suka berdiri. Akhirnya bisa berceceran atau tetesan terakhir di pakaian dalam kita. Sebab itu akhirnya sholatnya tidak diterima. Jika anak itu mengatakan kepada Allah, ya Allah panggil ibuku. Karena ibuku tidak pernah mengajarkan aku tentang bagaimana caranya istinja, gimana caranya ya hati-hati dengan najis. Sanggupkah kita kalau nanti anak-anak kita meminta pertanggungjawaban kita? Kenapa? Karena kita egois. Kita hanya memikirkan tentang fisik anak, tapi kita tidak memikirkan tentang bagaimana kewajiban kita dalam soal sumur. Nah, berarti apa? Ayo seorang muslimah harus menguasai yang simbol sumur, baru simbol sumur loh. Berarti tentang kesucian dan kebersihan.
Apalagi maaf kalau anak-anak kita yang seorang hafizoh, tapi ibunya nggak pernah mengajarkan kebersihan, akhirnya menodai Islam itu sendiri ya dengan kalimat yang mungkin sederhana menurut kita. Kok orang Islam itu, kok anak hafiz atau hafizoh kayak gitu, tapi bau ya, keringetnya bau, rambutnya bau ya, kemudian juga kamarnya bau. Berarti kan apa? Menodai nilai-nilai Islam. Padahal apa? Islam itu sangat menyukai dengan kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Nah, ini berkaitan dengan sumur. Lalu kewajiban kita sebagai seorang istri ketika disebut oleh Allah al-mar'ah, imro'ah, berarti apa? Tentang kasur. Maksudnya kasur bukan siapa yang beresin tempat tidur, enggak. Kasur adalah ilmu yang simbol tentang pelayanan teman seranjang. Berarti ahwalus saksiyah, bagaimana seorang istri harus tahu kewajiban dia sebagai seorang istri, kewajiban dia sebagai seorang ibu, hak-haknya suami, hak-haknya mertua. Ya jangan sampai ya ketika terjadi pernikahan lalu maaf ya tidak memahami tentang simbol kasur ya, hukum dalam rumah tangga, keretakan terjadi. Jangan nyalahin pernikahan, jangan nyalahin takdir. Takdir itu emang kejam. Nah, aku kok begini-begini. Kamu sudahkah memahami bahwa memang ketika kamu sebagai almar'ah, sebagai seorang istri, berarti kamu harus memahami ilmu tentang fikih seorang istri, seorang ibu. Karena kasur tidak hanya teman seranjang, tapi simbol adalah hasil ranjang tentang tarbiyatul aulad. Ya, anak-anak itu adalah amanah buat kita. Ya, karena Allah percaya, Allah titipkan ini loh anak manusia yang kelak 50 tahun, 100 tahun akan mengemban, melanjutkan dakwahnya Rasulullah SAW, dititipkan kepada siapa? Kepada kita. Sudahkah kita mempersiapkan bagaimana materi-materi fikih-fikih tentang tarbiyatul aulad? Dari mulai hak anak saat wiladah ya, saat dilahirkan oleh ibunya, sampai hak nanti persusuan, sampai nanti yang berkaitan dengan hak-hak yang lain. Yang ketiga, ketika orang tua kita mengingatkan simbol yang berikutnya adalah dapur. Maksudnya dapur bukan siapa yang masak, ya tidak. Tapi dapur berarti berkaitan dengan simbol manajemen harta. Jangan sampai yang dimasak, masakan yang enak, tapi maaf, ternyata begitu di screening masuk ke dalam surga, kepengennya masuk surga sekeluarga, gak bisa. Kenapa? Karena darah daging anak tersebut mengandung unsur yang haram. Dari mana haramnya? Makanannya kok halal, kok ayam, sayur. Lihat, kamu dari mana mendapatkan harta itu? Dari mana kamu mendapatkan sayur itu? Ya kamu jadi perompak-perompak tukang sayur yang udah tahu harganya mahal, marah-marah sama abangnya. Udah jangan begitu, diambil. Ngambil diam-diam mencuri, ngambil terang-terangan kan berarti apa? Ya, para begal-begal tukang sayur ternyata para ibu-ibu. Wah, dia masak padahal mengandung unsur yang haram. Baru nyesel kemudian. Ya Allah, karena kita nggak tahu muamalah bisnis yang halal yang haram itu mempengaruhi. Tidak hanya nanti rumah tangga kita masuk ke dalam surga, tapi mempengaruhi keberkahan. Belum lagi nanti bicara tentang makanan yang dihalalkan, makanan yang diharamkan harus tahu. Jangan sampai nih ketika ibu kita ya meminumkan obat atau kita meminumkan obat kepada anak kita, ya ternyata apa? Maaf, obatnya mengandung alkohol. Berarti kan apa? Alkohol udah jelas-jelas homer, haram. Jangan sampai nanti anak kita ketika masuk ke dalam surga terjegal. Kenapa? Karena dalam darah daging kamu mengandung unsur yang haram. Bisa jadi nanti yang dipanggil siapa? Ya Allah, panggil ibuku. Karena ibuku tidak pernah belajar tentang simbol dapur. Nah terakhir, Allah menyapa kita dengan An-Nisa. Berarti apa? Kalau An-Nisa itu satu surat bicara tentang tidak hanya kita sebagai seorang hamba Allah, berarti fikih-fikih berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, hablum minallah. Juga saat di rumah kita sebagai al-mar'ah, berarti fikih mar'ah, fikih seorang istri, fikih seorang ibu. Dan juga dalam surat An-Nisa mengajarkan kita ini anggota masyarakat loh. Berarti apa? Ilmu yang harus kita pelajari ketika berinteraksi dengan masyarakat adalah fikih ipolek sosbut hankam.
Fikih tentang ideologi, fikih tentang ekonomi, sosial, politik, budaya, itu semua ada di buku-buku fikih. Artinya apa? Ayo seorang muslimah jangan pernah berhenti untuk belajar fikih muslimah. Jangan hanya menganggap fikih hanyalah ibadah sholat. Tapi fikih adalah ilmu praktik yang memang kita butuhkan sebagai seorang hamba Allah. Hubungan kita baik juga dengan suami dan anak-anak kita, juga dengan anggota masyarakat kita. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.